Halo, bersama saya Amira Mustafa. Selamat datang di PPSDM Regional Makassar dalam podcast Temu Ramah di Angin Mamiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu wideiswara ahli utama di PPSDM Regional Makassar, bernama Bapak Insinyur Kaharudin Sarjono. Dan kita akan membahas tentang keterampilan bertanya bagi seorang ASN. Oke, langsung saja. Selamat datang di podcast PPSDM Regional Makassar. Di episode pertama ini, kita akan berbincang tentang bagaimana keterampilan menggali pertanyaan bagi ASN. Dan di sini saya sudah ditemani oleh seorang wideiswara ahli utama dari PPSDM Regional Makassar, yaitu Bapak Kaharudin Sarjono. Halo, Pak Kahar. Halo, Apa kabar? apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Pak Kahar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih Pak atas kesediaan Bapak untuk berbincang bersama kami di podcast episode perdana dari PPSDM Regional Makassar. Nah, berbicara tentang menggali pertanyaan gitu. Iya. Kira-kira kenapa sih Pak keterampilan itu penting bagi seorang ASN? Iya. Terima kasih kepada Dinda Amira bahwa mengapa keterampilan bertanya itu sangat diperlukan bagi seorang ASN, bagi seorang trainer, bagi seorang guru, bagi seorang mahasiswa sekalipun, atau bagi seorang pelatih sekalipun. Karena ketika pertanyaan yang diajukan itu bisa menghasilkan berbagai potensi diri seseorang. Kalau kita baca buku tentang coaching, maka keterampilan bertanya itu merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang coach, apalagi seorang pelatih dan seorang yang tentu sangat mampu mendampingi dari berbagai kalangan peserta. Nah, Demira bahwa keterampilan bertanya itu adalah suatu keterampilan yang sebetulnya dapat dimiliki seseorang dari cara dia mengasah kemampuannya. Oke. Ya. Berbicara tentang mengasah keterampilan bertanya ini, kira-kira sisi apa sih Pak yang perlu diasah dari keterampilan itu sendiri? Oke, jadi keterampilan bertanya itu paling tidak dimiliki dengan 3 tidak boleh dan 3 yang boleh. Oke, 3 tidak boleh dan 3 yang tidak boleh. Oke, bisa dipaparkan tiganya itu gimana Pak? Keterampilan bertanya yang 3 tidak boleh itu pertama, tidak boleh bertanya yang seolah-olah mengintegrasi misalnya semacam polisi yang sedang mencari tahu tentang kejahatan atau pencurian dan sebagainya. Ini kalau bisa jangan bertanya model seperti itu. Karena kalau menginterogasi itu adalah sudah disiapkan pertanyaannya, kemudian tinggal ditanyakan. Nah, itu. Jadi sebaiknya hindari keterampilan bertanya dengan yang pertama. Oke, jadi dalam rangka menggali potensi diri seseorang, kita harus menghindari untuk menginterogasi orang lain gitu. Iya, betul. Nah, yang kedua, hindari untuk tidak mengintimidasi pertanyaan-pertanyaan itu. Seolah-olah mengintimidasi ini seolah-olah sudah memang kita ingin mengarahkan begitu ya, bahwa Anda harus begini. Jadi sehingga ketika seorang coach atau pelatih atau siapapun namanya itu dalam tanda kutip bahwa keterampilan yang perlu dimiliki itu juga jangan sampai keterampilan yang bagaimana mengintimidasi seseorang yang akhirnya ini mengalami ketakutan. Awas, kalau kau tidak lakukan ini saya akan pukul. Itu kan tidak boleh ya, gitu. Jadi jangan sampai, atau akan saya hukum kalau Anda tidak melakukan ini. Itu adalah keterampilan yang tidak boleh, yang seharusnya dihindari sebagai seorang coach atau sebagai pelatih ataupun sebagai seorang pengajar. Oke. Nah,
Selanjutnya keterampilan yang ketiga, Pak. Keterampilan yang ketiga yang sebaiknya hindari adalah tidak mengarahkan. Pertanyaan itu kita tidak arahkan. Tidak mengarahkan. Contohnya gimana itu, Pak? Ya, contoh misalnya, Mira, bagaimana kalau saya belikan Anda bakso ya? Oh. Nah, gitu. Harusnya gimana? Ya, seharusnya kan beri pilihan. Oke. Beri pilihan supaya sebagai seorang pelatih, sebagai seorang coach, atau sebagai seorang misalnya sampai kepada seorang pimpinan itu dapat mengetahui potensi seseorang sehingga keterampilan yang dimiliki di dalam bertanya itu dapat menimbulkan, dapat mengangkat harga potensi seseorang dalam dirinya. Iya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu punya potensi tersembunyi di dalam dirinya. Iya, Dan bener ya. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat gitu, Ya. potensi itu bisa keluar ya, Pak ya. Iya, potensi itu bisa keluar sehingga dibutuhkan 3 keterampilan yang mengarahkan penggalian potensi ASN itu sendiri. Misalnya keterampilan tentang bagaimana misalnya keterampilan untuk mengetahui atau paling tidak menggali informasi. Jadi pertanyaannya harus pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Istilah lain, pertanyaan terbuka itu 5W1H. Contoh What, apa? ya, Contoh atau kalimat apa, terbuka. bagaimana, Oke. nah, kemudian kenapa, Ya. nah, kemudian bagaimana. Nah, itu adalah keterampilan bertanya yang sifatnya terbuka. Jangan yang tertutup. Kalau tertutup, maka tidak ada alternatif yang dapat kita lakukan untuk mengetahui seseorang apakah punya potensi atau tidak. Jadi, keterampilan yang pertanya adalah keterampilan yang sifatnya pertanyaan yang terbuka. Istilah lain, kalau biasa kita dengar atau biasa kita baca dari berbagai sumber adalah 5W1H. What? When, dan seterusnya dan sebagainya seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Kalau pertanyaan tertutup contohnya kayak bisakah? Ya, pertanyaan tertutup ya bisakah? Jawaban iya atau tidak? Iya gitu, atau Pak. tidak. Pilihannya tentu kan hanya opsinya hanya di situ ya. Kalau keterampilan bertanya secara tertutup. Kayak gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun hubungan. Pertanyaan-pertanyaan yang membangun hubungan itu sangat penting. Contoh misalnya membangun hubungan itu kalau misalnya ada Mira ini kebetulan ada ahli IT, Ya. lalu saya bertanya, kira-kira menurut Mira 10 tahun ke depan Indonesia itu akan memasuki dunia teknologi seperti apa? Tentu kita akan membangun hubungan di situ. Tentu akan bercerita berdasarkan kemampuan pengetahuan yang dimilikinya ya. Oh, Indonesia tahun 2000 sekian itu akan mengalami kemajuan demikian gitu ya. Jadi saya coba menggarisbawahi Pak ya bahwa Ya. yang keterampilan yang kedua yang sebaiknya kita lakukan yaitu bagaimana kita bisa mengajak si sumber atau narasumber kita ini untuk bercerita Iya. lebih banyak tentang apa yang ia ketahui. Betul. Ya itu yang penting. Nah, keterampilan yang ketiga, keterampilan bertanya adalah untuk membantu menemukan potensi si klien. Nah, ini yang paling penting. Jadi untuk pertanyaan yang keterampilan untuk membantu bagaimana menemukan potensi dirinya, menggali potensi dirinya, sehingga kemudian ini dapat kita lihat bahwa seorang ASN itu memiliki talenta yang tentu itu sangat penting untuk karirnya ke depan. Ya, sehingga kemudian 3 keterampilan ini yang kita, apalagi bagi seorang yang tentu pelatih atau coach dan seterusnya misalnya, ini harusnya dimiliki dengan baik. Nah, oleh karena itu keterampilan bertanya ini bisa diasah, bisa kemudian terus-menerus dipelajari dari berbagai sumber yang ada. Nah Pak, untuk yang keterampilan yang ketiga ini tadi menggali potensi orang nih, nggak diberikan contoh praktisnya gimana ketika kita mau bertanya terkait dengan menggali potensi ya, mohon maaf, potensi orang lain. Oke, jadi kita minum dulu. Silakan. Kita minum dulu ya. Ya, yang ketiga ini bagaimana kita
membantu klien kita untuk menggali potensi dirinya. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan adalah apa ide-ide yang Anda bisa kemudian tawarkan? Apa misalnya gagasan-gagasan terbaik terhadap kondisi kantor kita, kondisi di mana tempat kita bekerja, gitu. Jadi bagaimana kita tidak mengarahkan bahwa nanti kondisi kantor sebaiknya begini, tetapi kita coba untuk menggali potensinya sehingga kemudian dia mampu menggali potensi dirinya bahwa suasana kerja kantor seperti yang kita sekarang ini alami di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar ini sangat kondusif. Ya, sangat kondusif. Mengapa? Kita lihat dari 3 indikator. Pertama adalah begitu asrinya alam kita. Yang kedua adalah kita ditopang oleh pimpinan yang mampu memberikan peluang yang terbaik untuk para ASN-nya di kantor kita ini. Nah Pak, kan biasanya tantangannya nih ketika kita bertanya. Tantangannya, iya. Ketika kita bertanya seringkali orang memberikan jawaban tertutup, atau mungkin dia belum punya referensi jawaban untuk itu, kayak ditanya ide-idenya apa untuk mengatasi suatu masalah gitu. Nah kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa membuka orang itu dengan jawaban-jawaban yang dia miliki? Salah satu cara keterampilan yang juga dimiliki adalah bagaimana kita mampu untuk selalu belajar dari berbagai sumber. Literasi digital sekarang ini kan menjadi kebutuhan kita. Nah, literasi digital. Kawan-kawan yang ASN yang tentu milenial ini tentu sudah sangat familiar dengan literasi digital. Sehingga kemudian kalau literasi digital itu dikuasai, dengan demikian maka penggalian potensi dirinya itu akan mampu untuk meningkatkan kinerja, paling tidak kinerja dirinya dan organisasi, ya gitu ya. Nah, kira-kira di situ letaknya rahasianya. Obrolan kita pada siang hari ini sangat menarik terkait keterampilan bertanya gitu bagi ASN. Mungkin ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan Pak terkait mengasah keterampilan ini selain 3 itu. Jadi pentingnya kita bicara tentang platform digital yang sifatnya sangat membantu di dalam mempelajari kemungkinan apa yang terjadi ke depan. Kita lihat bahwa sekarang ini mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita memasuki satu dunia yang begitu berubah, begitu cepatnya perubahan itu ya. Kalau kita lihat, nah ketika keterampilan bertanya ini kita tidak miliki dengan baik, bisa jadi kita tidak mencapai hasil yang kita harapkan. Bisa jadi kita bias dari apa yang sebetulnya yang ingin kita peroleh sepenuhnya. Ya, di situ inti kunci yang akan kita tentu bicarakan. Nah, tentu apa yang kita bicarakan ini masih tahap awal. Ya, kita akan bicara lagi lebih mendalam pada saat yang akan datang dengan berbagai potensi dan dengan berbagai apa yang harusnya menjadi tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik. Tentu dengan topik-topik yang lebih menarik gitu lagi ya. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat, kita ikuti dengan berbagai perkembangan yang terakhir, bagaimana perubahan begitu cepatnya terjadi ya. Oleh karena itu memang salah satu keterampilan yang dimiliki dari potensi diri seseorang adalah potensi untuk keterampilan bertanya hingga apa yang diharapkan itu bisa dicapai gitu ya. Kita minum dulu supaya lebih asik lagi obrolan kita. Ya, jadi menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini untuk tema perdana di podcast PPSDM Regional Makassar. Sampai jumpa lagi di topik-topik berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Sukses untuk Anda. Kembali lagi bersama saya Amira Mustafa di PPSDM Podcast Makassar, Temu Ramah di Angin Mamiri. Pada episode kedua kali ini, saya akan mengajak Anda berbincang tentang seberapa penting kita mengetahui kecerdasan seseorang. Dan saya sudah ditemani oleh seorang widya iswara ahli muda dari PPSDM Regional Makassar,
yaitu Coach Irsyad. Langsung saja saya mengajak Anda untuk berbincang dengan beliau. Apa kabar? Alhamdulillah Oke, baik, ya. Pak. Ketemu lagi kita hari ini, sungguh luar biasa kawan-kawan ini. Ini nanti narasumber kita ya? Iya, akan Oke, menjadi narasumber kita. berikutnya, Apa tema kita ini nanti? Kita nanti akan membahas tentang seberapa penting kecerdasan bagi ASN untuk kita ketahui. Oh, itu penting sekali itu. Oke ya. Siap. Oke Pak narasumber silakan. Ya, mari oke silakan, ya. Pak. Kita akan ya. Halo, kembali lagi bersama saya Amira Mustafa. Kita bertemu lagi di podcast PPSDM Regional Makassar episode kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seberapa penting untuk mengetahui tingkat kecerdasan yang kita miliki utamanya bagi ASN. Dan di sini saya sudah ditemani seorang widya iswara ahli muda, Bapak Irsyad. Iya. Ya, oke. Halo, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Mbak Mira apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, di sini tadi kita akan membahas tentang seberapa penting untuk tahu kecerdasan seseorang atau kecerdasan kita sendiri. Ya. Mungkin Pak Irsyad punya gambaran tentang itu, kenapa itu penting untuk kita tahu. Baik. Terima kasih Mbak Mira. Sebelumnya saya kasih pengantar dulu ya. Kita ini kan sebagai makhluk pembelajar. Manusia itu makhluk pembelajar sebenarnya. Ya. Jadi tidak ada hari-hari yang dilaluinya. Bahkan sejak dia lahir itu dia akan terus belajar. Ya, belajar itu dalam arti adalah dia memecahkan masalah yang dia hadapi untuk dia dapat lalui untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang digunakan oleh manusia untuk belajar? Ya. Nah, dalam asumsi saya atau yang kita pahami bersama bahwa yang digunakan oleh manusia itu untuk belajar adalah kecerdasannya. Jadi kecerdasan itu adalah sebuah sistem, ada yang bawaan, ada yang tertanam di dalam diri manusia untuk memecahkan masalahnya. Oke. Nah, itu dia. Jadi kecerdasan itu sudah ada bersamaan dengan kita lahir ke dunia gitu. Iya, jadi manusia itu punya blueprint untuk ibaratnya blueprint bawaan ya. Saja secara singkat itu secara operasionalnya otak lah. Otak itu, nah itu yang akan kita gunakan untuk menanggapi segala rangsangan yang datang dari luar tubuh kita. Tetapi kecerdasan kita itu bukan satu-satunya yang berasal dari bawaan sejak lahir. Ada juga kecerdasan, ada juga kecerdasan yang dapat dibentuk tempaan oleh lingkungan luar. Karena kan, ya. Mungkin bisa dijelaskan itu contoh kecerdasan yang bisa dipengaruhi atau dibentuk dari lingkungan itu seperti apa, Pak? Iya, sebenarnya ada dua pendekatan ya. Ada dua pendekatan berkaitan dengan kecerdasan ini. Yang pertama adalah kecerdasan bawaan, yang berbasis genetika. Lalu ada juga kecerdasan tempaan luar atau nurtur ya, nurtur. Okay. Nah, itulah yang mungkin contoh dari kecerdasan bawaan kita itu bahwa sejak lahir ada beberapa orang yang lebih mudah merespon dengan nada-nada misalnya. Iya. Nah, ada juga beberapa orang yang lebih merespon terhadap aktivitas fisik sehingga lebih mudah menjadi seorang yang menggeluti bidang olahragawan misalnya. Nah, itu biasanya adalah kecerdasan bawaan. Lalu bagaimana dengan kecerdasan yang ditempa dari lingkungan? Sebenarnya kecerdasan yang ditempa dari lingkungan adalah untuk menajamkan kecerdasan bawaan kita. Oh, jadi bukan kecerdasan baru gitu yang kita miliki. Kayak misalnya kan dari lahir punya kecerdasan kinestetik yang paling menonjol. Iya. Sementara kecerdasan yang lainnya enggak gitu. Iya. Tapi ketika misalnya ingin belajar musik, terus itu bisa jadi kecerdasan baru buat dia atau beda konsepnya? Sebenarnya begini, dalam konsep kecerdasan itu ada kecerdasan yang dominan di dalam diri kita. Nah, ada yang dominan. Ada yang dominan kalau kita meminjam teorinya Gardner ya, tentang Howard Gardner tentang teori kecerdasan multiple intelligence. Okay. Ya, itu kan ada kecerdasan intrapersonal, interpersonal, logika matematika, visual spasial, kinestetik, lalu apalagi duanya itu ya, musikal, lalu 3D visual. Bukan. Naturalis. Bahasa. Bahasa. Linguistik verbal. Nah, itu dia. Di dalam diri kita itu ada, secara bawaan ada. Secara bawaan. Cuman menurut Howard ini
dia ada yang dominan dibandingkan yang lain. Oke. Nah, lalu pertanyaannya apakah serta-merta dengan adanya kecerdasan itu kita langsung mendapatkan karpet merah seperti itu? Tidak. Tentu harus diasah juga. Ibaratnya seperti ini, tanah liat akan tetap menjadi tanah liat sampai ada seseorang ahli tanah liat yang mengubahnya menjadi batu bata dan menyusunnya menjadi sebuah rumah. Itu dia. Ya, oke. Menarik sekali. Ya, jadi kecerdasan itu memang perlu diasah gitu ya. Iya. Tapi cara untuk tahu kecerdasan itu gimana sih, Pak? Nah, begini. Sebenarnya ada dua pendekatan, terima kasih. Ada dua pendekatan juga nih yang saya pahami ya, yang saya pahami untuk mengidentifikasi kecerdasan. Yang pertama adalah ada yang memandang bahwa kecerdasan itu dapat diukur dengan cara psikometrik. Oke. Yaitu dengan berbagai pertanyaan yang dihadapkan kepada kita, lalu kita memilih jawaban yang tetap tepat sesuai dengan kondisi diri kita. Itu psikometrik. Ada juga yang mengidentifikasi kecerdasan dengan cara biometrik. Biometrik. Nah, yang saat ini yang sedang berkembang itu adalah identifikasi kecerdasan dengan menggunakan sidik jari. Sidik jari, itu dia. Bahkan yang terbaru yang pernah saya dengar ya, ada upaya dari seseorang yang pernah saya pahami ya, seseorang yang tempat saya berguru lah ya, dia akan mengembangkan yang tidak boleh disebut namanya. Iya, ini kan dalam podcast. Soalnya dia dan lembaganya lah. Nah, di mana dia akan mengembangkan pola identifikasi kecerdasan dengan rambut. Tes Itu DNA. dia. Tes DNA. Wow. Itu dia. Kan genetik ya. Genetik itu dia. Itu bagian dari biometrik. Biometrik. Karena dari diri kita ya. Dan yang maksudnya hasilnya tetap 8 kecerdasan ini? Tidak, bedanya begini. Ini dari pengalaman saya belajar Mbak Amira ya. Oke. Jadi yang berbasis psikometrik ini dia mengukur kecerdasan kita dalam kondisi faktual saat itu. Kondisi faktual. Nah, sedangkan yang berbasis genetika. Faktual dalam rentang waktu yang sekarang, detik ini, atau 1 bulan belakangan? Ini rentan waktunya masih perlu kita kaji dulu. Tapi yang jelas dia adalah situasi apa yang paling melekat pada kondisi manusia itu pada saat itu. Nuansa apa? Itu dia. Jadi bentuk kecerdasannya bukan IQ, bukan ini yang lain? Jadi kecerdasannya, saya garis besarnya dulu. Jadi kalau yang Howard itu kan ada 7 kecerdasan, dan ditambah lagi dengan 3 kecerdasan baru yang dia temukan. Di antaranya emosional, kecerdasan emosional dan naturalis. Nah, sedangkan yang tempat saya belajar ini, dia menerapkan konsep 5 kecerdasan. 5 mesin kecerdasan ya, mesin kecerdasan. Kalau tadi Howard adalah kecerdasannya, sedangkan yang satunya ini adalah mesin kecerdasan. Bedanya di mana? Menurut kalau Howard itu dia mengukur kapasitas sel otak kita, kapasitas hardware-nya. Sedangkan konsep yang dikenalkan oleh guru saya ini, dia mengenalkan konsep bahwa mesin kecerdasan itu adalah operating system-nya. Jadi beda, operating system-nya. Jadi dia mengenal ada 5 mesin kecerdasan dan 9 tipe kepribadian. Apa mesin kecerdasan itu? Ada seseorang yang unggul dari kecerdasan indrawinya, ada kecerdasan nalarnya, ada kecerdasan intuisinya, ada kecerdasan emosionalnya, dan ada kecerdasan altruisnya. Nah, altruis, berarti suka menolong orang. Oke, kecerdasan altruis ya. Oke, menarik sekali ini. Nah, tadi kita lanjut tentang seberapa pentingnya sih untuk kita tahu gitu kecerdasan kita sebagai seorang ASN, karena kita ini seorang ASN gitu Pak ya. Baik, seorang ASN ya. Sebenarnya dalam kondisi kita sebagai manusia biasa, untuk mengetahui kecerdasan kita dominannya di mana, sebenarnya pertama adalah untuk mengarahkan di mana fokus spesialisasi kita. Itu satu. Yang kedua adalah untuk meminimalisir biaya kebodohan. Nah, saya sebut sebagai kami diperkenalkan dengan stupidity cost ya, atau biaya kebodohan. Misalnya kita tahu bahwa kita menonjol di kecerdasan ini. Nah, maka kita akan fokus dan mengasah diri kita untuk belajar pada kecerdasan itu. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh untuk mengasah diri kita dalam kecerdasan yang lainnya? Boleh. Hanya saja kita akan memakan waktu yang lebih lama,
akan memberikan energi sumber daya kita yang lebih banyak, bahkan kita bisa cepat bosan. Nah, daripada kita menimbulkan inefisiensi atau dalam bahasa singkatnya adalah biaya kebodohan ya. Kita sudah mengasah tetapi kita sulit untuk menjangkaunya, bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin. Lebih bagus kita mengetahui potensi utama kita lalu mengasahnya di hal itu. Nah, itu kalau secara umum. Tetapi sebenarnya ada tujuan lebih spesifik yang dapat saya gunakan di dunia kerja saya, yaitu Widya Suara, adalah bagaimana ketika saya mengetahui para pembelajar kita yang hadir di lembaga ini adalah mengetahui kecerdasannya dan model gaya belajarnya, supaya kami bisa menentukan metode pembelajaran yang tepat yang seperti apa, variasi metode pembelajaran yang tepat yang seperti apa. Itu dia. Kalau menurut Pak Irsyad sendiri, variasi metode belajar yang paling tepat itu yang mana? Yang langsung menggabungkan semuanya atau bagaimana? Dahulu kan kita lebih cenderung belajar misalnya monoton ya, dengan metode ceramah misalnya. Mungkin beberapa orang dengan metode ceramah mungkin akan masuk misalnya dengan gaya belajar auditori. Tetapi kalau yang gaya belajar kinestetik mungkin akan cepat bosan, lelah. Itu dia. Makanya kita akan melakukan pembaharuan gaya belajar, misalnya orang ini cocoknya dengan metode belajar visual. Maka kita hadirkan misalnya grafik-grafik yang menyenangkan, yang dapat memikat atau mudah dipahami dengan cara melihat saja. Misalnya metode mind mapping atau kinestetik. Kita gunakan metode pendekatan belajar langsung kepada hal-hal yang dapat disentuh, diraba. Itu dia. Oke, bisa sambil diminum. Oh iya, Pak, terima kasih. dinikmati. Silakan Kak, diminum. Oke. Nah, tentunya ini menjadi hal yang menarik dan penting untuk kita ketahui bersama bagaimana tipe belajarnya para murid kita yang akan diajar gitu ya. Apalagi kita di PPSDM, salah satu lembaga pengembangan kompetensi bagi ASN. Namun ada tidak Pak kemungkinan siswanya merasa ketika metode pembelajaran ini dikombinasikan gitu kan, ada auditori, sementara misalnya seseorang itu punya modal belajar yang paling menonjol misalnya di auditori, terus dia menghadapi metode kinestetik atau metode visual, itu kira-kira ada kemungkinan mereka untuk bosan tidak? Disinilah tantangannya seorang Widya Suara. Jadi Widya Suara itu seperti koki, menyajikan banyak menu kepada para penikmat hidangannya. Kan kita lihat para penikmat hidangan kan datang dengan bervariasi keinginan. Seperti juga WI dituntut untuk menyajikan menu pembelajaran dengan metode pembelajaran yang variatif. Gitu. Jadi tidak harus monoton sebenarnya. Supaya apa? Supaya dapat diterima oleh lebih banyak pembelajar atau tipe pembelajar. Itu dia. Tapi satu saya tekankan Mbak Amira, bahwa dalam proses pembelajaran tidak ada yang namanya orang yang bodoh. Dalam konsep kami tidak ada yang bodoh. Dan kami dilarang untuk menghakimi orang ketika kita lihat agak lambat mengikuti proses pembelajaran, maka yang harus melakukan introspeksi adalah Widya Suaranya. Gurunya ya gurunya. Pak ya? Sudah tepat tidak saya memberikan materi dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dari pembelajar itu sendiri. Ya, menarik sekali pemirsa. Kita sudah di penghujung waktu, penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Irsyad karena sudah bersedia membagikan ilmunya tentang seberapa penting kecerdasan itu sendiri. Dan ini tentu menjadi hal yang sangat penting ya, kita ketahui bagaimana kecerdasan kita, bagaimana potensi belajar kita, agar kedepannya nanti kita bisa belajar dengan lebih efisien gitu Pak ya. Iya, lebih efisien. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.